Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erica Lepinda, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghurimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, karena di sini surat At-Taubah tidak terdapat asbabun nuzul, maka saya akan menjelaskan sedikit arti dan makna serta kaitannya dengan ekonomi Islam. Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bila mana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya, imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata, tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, si pemilik harta boleh memberikan zakatnya kepada salah satu asnaf saja. Bahkan menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, zakat itu boleh saja diberikan kepada seseorang dari salah satu asnaf yang disebutkan dalam ayat di atas. Sedangkan menurut Imam Malik disunatkan memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukannya. Pendapat yang moderat dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakhai yang menyatakan bahwa zakat boleh hanya diberikan kepada kelompok atau orang tertentu apabila jumlahnya hanya sedikit. Akan tetapi jika jumlahnya banyak, hendaknya diberikan kepada setiap asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Zakat yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat 60 juga meliputi zakat fitrah, yakni zakat yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim pada akhir bulan Ramadan hingga turunnya khotib dari mimbar sholat Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang muslim, baik orang merdeka, budak, anak-anak, maupun bayi, laki-laki dan perempuan. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada majikannya, sedangkan kewajiban di atas anak-anak dan bayi dibebankan kepada orang tuanya. Pembayaran zakat fitrah menurut sebagian mazhab Syafi'iyah boleh dilakukan sejak awal Ramadan. Adapun keutamaan membayar zakat fitrah adalah pada saat wajibnya, yakni sejak terbenam matahari pada akhir Ramadan hingga khotib turun dari mimbar sholat Idul Fitri. Zakat itu hanya didistribusikan kepada 8 golongan. Yang pertama, kaum kafir yang tidak memiliki apapun. Yang kedua, kaum miskin yang memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan mereka. Yang ketiga, orang-orang yang dikhususkan untuk menarik zakat. Keempat, kaum kafir yang dipikat hatinya oleh imam untuk masuk Islam atau orang Islam yang masih leyah keislamannya. Kelima, untuk membeli dan membebaskan budak atau budak mukatab atau budak yang terikat perjanjian dengan tuannya yang untuk dimerdekakan. Keenam, orang yang terlilit utang atau yang berutang untuk keperluan sendiri. Yang ketujuh, orang yang berjihad dan murabitum atau pasukan yang siap siaga di perbatasan untuk berjihad. Yang ke-8, membantu musafir yang kehabisan bekal, meskipun di negerinya dia adalah orang kaya. Allah mewajibkan pembagian ini secara baku. Allah Maha Mengetahui yang maslahat bagi hambanya.
Maha bijaksana dalam mengatur segala urusan mereka. Kaitan zakat sendiri dalam kegiatan ekonomi, salah satunya adalah membersihkan harta dan jiwa. Pada harta yang kita miliki, sejatinya terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kaum yang berhak, tentunya akan mensucikan harta kita. Setelah menunaikan zakat, perasaan seseorang juga akan lebih lega dan hati lebih tenang karena salah satu kewajibannya sudah dilaksanakan. Kemudian untuk mengelola uang. Dengan menunaikan zakat, kita akan terbiasa mengatur keuangan, karena kita akan menghitung anggaran keuangan yang dibutuhkan. Dengan begitu, akan membuat kita selalu menyisihkan uang di awal. Kita juga akan lebih bijak dalam menggunakan harta yang dimiliki. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.